Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hari ini apa kabarnya semuanya? Kita bersyukur ya. Apa yang kita masalah kita bersyukur Tuhan bersama kita. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Kita akan sekarang kita akan memulai dengan
ya Bapa. Terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak
kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya.
sukacitamu, pengharapanmu menjadi nyata dalam hidup kami. Sebab kami tidak berharap kepada yang sia-sia. Kami berharap kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah sumber kehidupan. Engkau sumber keselamatan bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menjejakkan kaki di rumah-Mu pada saat ini. Kembali kami memperingati hari kebangkitan yang telah mematahkan maut, menyatakan kemenangan atas seisi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan setiap umat-Mu tanah hati yang subur. Berikan telinga kami pengertian hikmat dan kebijaksanaan yang benar, agar kami menangkap firman-Mu dan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ya Roh Kudus ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Malaikat-Mu berkemah di sekeliling rumah ibadah-Mu ini dan memenuhi setiap ruangan lantai 1, lantai 2. Di dalam nama Yesus, kami berkata kepada setiap roh yang ada di ruangan, tunduk dalam hadirat Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Glory Yesus. Tolong aku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bisa dilewati bersama Tuhan. Yakin ya bisa dilewati bersama Tuhan ya? Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap kita. Karena hari ini kita memperingati Yesus, Dia yang mati kemudian bangkit dan menjadi menang atas maut. Bapak Ibu yang terkasih, para jemaat semuanya, hari ini dari subuh tadi saya sangat bersukacita. Saya sangat bersukacita, sangat excited sekali. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Kalau kita menyadarinya, kalau kita benar-benar mengerti makna hari ini, maka iman kita itu akan bergejolak. Hidup kita itu, yes Tuhan, apa yang Kau mau nyatakan kepadaku hari ini? Apa yang harus kuperbaiki dan kubaharui? Apa yang harus kulakukan untuk Engkau? Sebab Yesus berkata dalam 1 Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus kepada Marta pada saat itu, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Makna dari firman ini sangat dalam. Kenapa kita bersukacita? Apa alasannya? Walaupun kelak kita dipanggil Tuhan, pindah dunia, walau dipanggil Tuhan, tetapi kematian itu menjadi satu pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Itu janjinya. Bukan PHP. Kita tidak perlu lagi seperti dulu kita kebanyakan ya punya peringatan. Harus sogok dewa neraka, harus banyak memberikan bakaran, persembahan sesembahan supaya yang meninggal ini diampuni dosanya, diuji di neraka sekian ribu tahun, kemudian dipindahin ke nirwana. Dulu itu kepercayaan saya dulu, ya. Sekarang tidak. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi satu kematian bukan satu ketakutan lagi. Kematian itu adalah kesukacitaan untuk kita pindah kepada kekekalan. Anak Tuhan tidak takut mati. Anak Tuhan harusnya takut dosa, takut berbuat salah. Sebab dia bangkit, maut dimatahkan. Di dalam dia ada pengharapan yang besar. Ada amin? Karena dia penderitaan menjadi kesukaan. Karena dia hidup yang penuh dengan kegelapan dan air mata, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita harus mengerti siapa kita. Apa yang harus kita pahami di dalam kita mengikuti Tuhan. Dan bagi setiap orang yang percaya, diberikan kemenangan atas dosa, atas kutuk, atas kebinasaan dan air mata, atas semua beban persoalan hidupmu. Oleh sebab itu, hidup kita jangan pandang tembok masalah. Katakan ke sebelah kanan kirimu, Yesus sudah bangkit, jangan pandang tembok masalahmu. Amin. Haleluya. Hari ini harus bersukacita. Ya, kita juga harus tahu 3 hari yang lalu pada saat Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus. Hari ini kita memperingati kebangkitannya. Apa yang dia lakukan selama rentang 3 hari ini?
1 minggu sampai hari ini. Apa yang dia kerjakan? Yesus kemana? Ke surga? Belum. Dia belum ke surga. Dia belum ketemu Bapa. Dia turun ke dunia orang mati. Yesus bukan turun ke alam maut, tetapi dia turun ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu Hades. Hades adalah tempat orang-orang yang mati ditaruh di luar Tuhan, mati tidak mengenal Tuhan, tidak di dalam Tuhan, dia rohnya ditaruh di Hades. Itu adalah alam kegelapan yang tergelap, tidak kelihatan apa-apa. Disitulah roh orang mati disimpan sebelum penghakiman. Yesus turun ke sana, ke dunia orang mati. Tolong gambarnya Pak. Untuk membuktikan kepada yang terdahulu di dalam Hades, yang sudah di Hades, orang yang terdahulu pada saat perjanjian lama atau sebelum-sebelumnya, mereka yang sudah mati terdahulu, dan yang akan datang pada saat itu pun pada zaman 2000 tahun yang lalu yang menjadi saksi. Dan pada saat ini kita juga menjadi bukti, kita juga mendengar bahwa dia bangkit. Jadi Yesus konsisten. Dia bukan saja berbicara kepada kita saat ini, dia bangkit. Dia bukan saja mengatakan, memberitahukan kepada saksi-saksinya 2000 tahun yang lalu, dia bangkit. Dia juga menyatakan nih loh, kepada yang terdahulu, aku bangkit. Maut tidak berkuasa atasku. Aku hidup kembali. Dia konsisten. Jadi yang terdahulu sampai yang terkemudian, dia buktikan, dia kalahkan maut, dia hidup, dan dia menang atas maut. Amin. Yesus menang atas maut dan kuasa dosa. Yesus mengatakan bahwa ini loh bukti yang dia pernah kerjakan untuk memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru, agar setiap kita yakin bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya, itu bukan sekedar dongeng atau sekedar tulisan manusia, tetapi dari story-nya, dari tulisan dalam Alkitab, semuanya dari A sampai Z itu sinkron. Semuanya ketemu. Gambar kedua kok. Ini dia, kalau kita mau lihat, di situ dikatakan Yesus juga membayar semua dosa kita. Ini slip ya, ini bukan slip Pasaraya ya. Ini bukan slip kasirnya Pasaraya. Ya, Yesus membayar dosa kita lunas. Yesus membayar rasa malumu, rasa tertolakmu, rasa sedihmu, rasa nyerimu, lunas dibayar. Yesus juga membayar lunas kesalahan masa lalumu dan memutuskan kutubmu. Yesus juga menerima engkau, mengangkat engkau menjadi berharga dari penolakan, kesedihan, kesepian, dan juga luka batin. Yesus juga membayar perbudakan karena dosa, membebaskan umatnya. Dahulu kita adalah umat-umat yang berdosa. Lalu kematian rohani, dia juga sudah membangkitkan. Bukti dia bangkit, dia bangkitkan, dibayar lunas. Ada amin? Keterangannya dibayar lunas semua kelemahan-kelemahan kita, semua permasalahan kehidupan kita, dengan metode pembayaran, pengorbanannya di kayu salib. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Yesus tidak membayarnya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jelas di situ dikatakan, kalau Yesus tidak membayar lunas semua persoalan hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang harusnya binasa, masuk neraka, disiksa, dipotong. Kalau suka mencuri, tangannya dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Kalau suka berdusta, potong lidahnya, tumbuh lagi, potong lagi. Kekal, itu kekal. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati.
dalam kita menjalani hidup ini. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh, di sini adalah Roh Kudus, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan berarti Dia anak Allah. Ayat ini berkata Bapa beranak. Bukan. Dia anak Allah. Di sini dikatakan pribadi Bapa di surga yang satu dan berkuasa itu. Dia menjelma reinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa Yesus untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Dia harus menjadi manusia? Karena dibutuhkan daging dan darah untuk menebus engkau dan aku. Kenapa Dia harus jadi manusia? Darahnya yang akan menyucikan dan menjadi lambang kehidupan bagi kita. Mengapa Dia harus menjadi Roh Kudus? Karena Dia menyertai kita. Jadi Allah bukan Tritunggal atau 3 pribadi. Allah itu Esa. Allah itu satu. Allah itu tidak beranak. Allah itu maha dahsyat. Dia berkuasa mau menjadi siapapun. Dia datang untuk umatnya, menjelma reinkarnasi menjadi Yesus. Dia datang untuk menyertai umatnya dan tidak meninggalkan kau yatim piatu katanya. Dia menjelma menjadi Roh Kudus. Tinggal di mana? Di hati kita. Allah itu satu atau tiga? Satu. Esa. Allah itu Esa, tetap Esa. Ya, jadi Allah itu tidak 3 pribadi. Dia tidak beranak. Dia sanggup. Dia menciptakan langit dan bumi. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ke 5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Angkat tangan. Siapa yang lahir dari Allah, dari Tuhan? Angkat tangan. Titiang saya sulai bantu sulai kan? Kikiu. Bentuk masih berimpek. Siapa yang lahir dari Allah, ia akan mengalahkan dunia. Tadi dikatakan Yesus telah mengalahkan sisi dunia. Dia bangkit, dia tunjukkan di alam orang mati. Dia bangkit, maut tidak berkuasa atasnya. Demikian juga kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, maut juga tidak berkuasa atas kita. Kita hanya dipindahkan dari dunia ini ke rumah Bapa di surga, di dalam kekekalan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi, Dia Allah. Bagian kita dalam menjalani hari-hari ini, dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10 berkata, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10, kita harus meneladani iman daripada Paulus yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus bilang, aku hendak mengenal Dia. Paulus yang dulu jahat, membunuh orang Kristen, memeras orang dengan pajak, dia berubah ketika dia mengenal Tuhan. Dia bukan saja membawa persembahan uangnya, dia memberikan seluruh dirinya, seluruh hidupnya, bahkan nyawanya juga untuk Tuhan. Dia bilang, aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang jangan menjadi samar-samar dalam kehidupan orang Kristen. Jangan menjadi buram dalam fokus rohani kita. Kenali kuasa kebangkitannya, agar kita mengalami persekutuan baik di dalam roh dan di dalam penderitaannya. Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Di saat kita harus pikul salib, di saat kita harus hidup kudus, kita tidak akan merasakan itu sebagai penderitaan. Sebab Paulus juga berkata, di mana aku menjadi
ada yang bisa menyaingi apa yang Yesus lakukan. Tidak ada yang bisa manusia lakukan. Kita harus meneladani pola pikir, mindset, dan juga batiniah kita. Harus mencari, mengenal, membangun satu hidup rohani yang serupa dengan Paulus. Kekristenan kita jangan abu-abu. Kekristenan kita jangan buram. Kalau kita memahami makna kematiannya, kalau kita memahami makna kebangkitannya, makna kenaikannya ke surga, makna pencurahan Roh Kudus, orang Kristen ini enak kali sebenarnya. Jadi anak Tuhan ini enak sekali. Kenapa? Semuanya disertai. Ya, kemarin hari Jumat dikatakan Allah itu menyertai. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dibuktikan dengan kasih-Nya yang setia. Filipi 3 ayat 7 dan juga sampai yang 11 juga sama. Paulus juga berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia tahu Yesus sudah bangkit, aku juga mau mati bangkit kelak bersama-sama dengan Yesus. Dahulu harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan yang begitu menguntungkan aku, yang begitu membuat aku berharga, semua itu semua itu rugi karena pada saat itu Paulus tidak mengenal Yesus. Paulus tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga itu menjadi satu kerugian di dalam hatinya. Dia merasa rugi besar. Rugi besar. Mengapa dia katakan rugi besar? Semuanya adalah tinggalkanlah, ikut Yesus saja. Semua ditinggalkan. Harta, kehidupan yang layak, kenyamanan, dia tinggalkan. Dia meneladani Yesus. Dia berkata itu rugi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan permata hidupku ini, dibandingkan harta yang berharga ini di dalam hidupku, yaitu Kristus Yesus. Katakan di sana, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Bukan lupa di sana nanti. Bagian kaki kesentuh. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi katanya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Hari ini dia bangkit untuk kita. Maukah kita berkata Yesus itu lebih mulia dari segala sesuatunya di dalam dunia ini? Tetapi ingat, ketika kita ingin mempermuliakan Tuhan, hidup kita harus terarah dan teratur. Dengan apa? Dengan firman. Harus terarah dan teratur. Jangan jadi orang Kristen yang suka-suka. Jangan jadi orang Kristen yang tidak punya kasih. Jangan jadi orang Kristen yang masih suka simpan luka batin dan sakit hati. Engkau tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi jadilah orang Kristen yang dalam keseharianmu engkau memancarkan kasih. Engkau menjadi pelaku dalam kebaikan dan kebenaran. Mengasihi sesamamu dan seluruh umat manusia. Tunjukkan itu kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau lewat hidup kita. Kasih Tuhan itu boleh sampai kepada orang banyak. Kasih Tuhan itu boleh menjadi penolong, menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Oleh sebab itu 7 tahun lebih berjalan gereja ini, kita selalu bukan karena gereja kali, tapi kasih Tuhan yang luar biasa. Bukan karena gereja, kita selalu terus semua persembahan dan juga perpuluhan selalu kita pakai untuk membawa sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu satu wujud kasih. Salah satu wujud kasih Tuhan, bukan kasih gereja. Jangan permuliakan gereja, permuliakan nama Tuhan. Amin. Malah segala sesuatu program rugi, gak ada artinya. Ditinggalkannya karena pengenalannya akan Kristus. Karena Tuhan itu lebih mulia. Oleh
Kristus. Ayat ini mengajarkan kita jangan lagi menggenggam hidupmu di atas Tuhan. Jangan lagi engkau menggenggam kekayaanmu, aktivitasmu, waktu-waktumu di atas Tuhan. Hidupmu Tuhan yang punya. Jelas di sini dikatakan, Paulus berkata, semua itu yang dunia ini berikan, hawa nafsu dunia, semuanya sampah. Kekayaan dunia, semuanya sampah. Bukan berarti pulang dari sini, saya suruh Bapak Ibu buang semua rumah dan harta. Bukan. Artinya, biarlah semua itu tidak mengikat di dalam hati kita, sehingga itu menjadi berhala yang membuat kita pada saat kita harus datang kepada Tuhan, kita terhambat. Terhambat oleh apa? Terhambat oleh cari uang, jaga toko, ya, aktivitas happy, nongki di kafe, ya, semua itu sampah sudah kata Paulus. Paulus dulu aja lebih cuan, ke sana dapat bunga, ke sini dapat untung, ke situ lagi ambil riba. Paulus lebih hebat kalau cari uang. Apalagi zaman dulu nggak ada yang saingan ya, paling Yakius. Paling Yakius saja saingannya. Kalau kita mau tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan pada saat seperti lagu tadi dikatakan, semua akan kita tinggalkan. Kehidupan yang 30, 40, sampai 80, 100 tahun ini tidak sebanding dengan kehidupan yang kekal. Tidak sebanding. Kebangkitan yang kekal itulah tujuan kehidupan yang orang Kristen dapatkan. Kehidupan yang kita cari bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Jangan pandang yang berapa puluh sampai 100 tahun ini menjadi satu daya pikat dalam hidupmu untuk dikatakan seperti orang dunia. Nikmatilah hidup ini. Nanti lo pindah dunia baru tahu. Nikmatilah hidup ini. Hidup ini dinikmati bersama. Itu baru benar. Sehingga dia mengubah air matamu, kesusahanmu, penderitaanmu menjadi kesukaan. Hanya di dalam Tuhan. Tidak bisa kita lakukan jalani hidup ini dengan kekuatan kita manusia. Kita hanya bisa mematahkan kuasa-kuasa dalam dengan kuasa Tuhan. Tidak dengan kekuatan uang, harta, tahta, ataupun jabatan kita. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengalahkan segala sesuatu di bawah kolong langit ini di dalam kuasa nama Yesus. Lewat kuasa kebangkitannya. Amin. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Itu kata Paulus. Ada banyak orang Kristen menjelang akhir zaman ini mengikuti Tuhan, berada di dalam Tuhan, bukan dengan kebenaranku sendiri, kata Paulus. Tapi ada banyak orang Kristen dia mengikuti Tuhan. Dia tahu Yesus telah bangkit, dia tahu surga dan neraka itu ada, tetapi mengiringi Tuhan, mengikuti pikirannya sendiri. Dahulu Paulus tidak demikian. Dia mengikuti pikirannya. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia tidak pakai lagi semua pikiran-pikiran logikanya. Dia tidak pakai lagi semua pengetahuan. Dia tidak lagi pakai dalam toleransi. Dia benar-benar menaruh Kristus di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga berpengaruh kepada keputusannya, berpengaruh kepada tindakannya. Dia tidak lagi ikutin apa yang dia inginkan, tetapi dia mengikuti semua, berubah semuanya menjadi baru di dalam Tuhan. Tidak lagi setengah-setengah, curi-curi, sedikit-sedikit, cicip-cicip lagi. Tidak. Sekali aku tinggalkan manusia lamaku, dia tidak kembali atau mengintip atau berbalik ke belakang lagi. Paulus fokus kepada Tuhan. Sebab karena mentaati hukum Taurat,
segala ahli Taurat, ya. Melainkan dengan kebenaran karena percaya, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ketika dia mengikuti Yesus, dia percaya semua kepercayaannya itu dari Allah murni dan benar. Dia ikutin itu, dia hargai itu sebagai anugerah. Jangan lagi kita hidup, kita tahu Yesus hari ini, kita memperingati kebangkitannya, tapi kita masih juga meremehkan kepercayaan kita. Kepercayaan atau imanmu itu mahal harga. Kau harus bayar dengan dosa yang kau kerjakan ke neraka atau yang kau pertahankan dalam keputusan ke surga. Harus kita bayar mahal, Tuhan. Ketika mata ini tertutup dan tidak terbuka lagi, ketika kaki ini terbujur kaku, nafas sudah diambil balik sama Tuhan, ada harga yang mahal yang akan kita hadapi. Lunas, dibayar, tidak setengah-setengah. Bukan Yesus yang bayar, tapi itu kita sendiri yang akan bayar. Surgakah, nerakakah? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menginginkan kebangkitan di antara orang mati. Dia mau kelak dia kembali kepada Bapa di surga. Dia tidak lagi dia sudah lagi tidak mengadakan tawar menawar dengan dunia ini. Karena dunia ini juga sudah tidak menarik atau menawan hati Paulus lagi. Ia meneladani Yesus. Dia menyalibkan hawa nafsunya. Bagi Paulus, hidupnya yang sudah ditebus lunas oleh Yesus, selain mengejar dan melakukan kehendak Bapa di surga, dan fokusnya hanya surga, bukan kehidupan di dunia ini lagi. Sekalipun ada alasan dia berduit, sekalipun ada alasan untuk dia menikmati dunia ini, dia tinggalkan semua itu. Dia tinggalkan. Dia kaya, tapi dia mau hidup untuk Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus meneladani Yesus. Kita harus mengerti akan kebangkitan itu. Kita harus benar-benar bertindak dengan iman yang aktif. Kita harus mau meninggalkan semua apapun yang menjadi kesukaan kita yang menduakan Tuhan. Baik kau kaya, baik kau miskin, baik kau suku Chinese, suku Jawa, suku Batak, hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Dunia membutuhkan setiap kita menjadi terang untuk menggarangi dunia ini, untuk berbagi kasih lewat kebangkitannya. Engkau hidup, kita hidup. Hidup kita harus memberi arti. Harus memberi arti. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Arti bukan berarti engkau datang rajin melayani, engkau rajin datang berdoa, engkau rajin bergereja, tetapi engkau tidak melakukan amanat agung. Engkau tidak menyampaikan kasih itu kepada orang-orang yang terhilang. Yang Tuhan mau engkau dipulihkan dan untuk memulihkan. Engkau dibangkitkan untuk membangkitkan orang-orang dari dunia orang mati. Ada banyak orang-orang yang ada di dunia orang mati, membutuhkan kita untuk membangkitkan mereka dari dunia orang mati kepada kehidupan dalam keselamatan yang kekal. Tuhan butuh kita untuk menjadi alatnya. Kekristenan harus pikul salib. Tadi Paulus sudah berkata, bahkan aku mau sependeritaan dengan Yesus sampai segitunya. Kita yang nyamannya ada AC, duduk di sini, naik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 10. Tapi jangan sampai membuat kita
pada hartanya. Orang yang bertuhan, rasa aman dan pengharapannya semuanya ada pada Tuhan. Jadi pada saat kita ada di dalam Tuhan, kita harus memberi arti, kita harus berdampak. Saya bersyukur beberapa anak-anak Tuhan di tempat ini yang diberkati, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati misi, memberkati untuk sembako, memberkati untuk ketika ada saudara-saudara seimannya yang membutuhkan dana bantuan. Saya bersyukur di tempat ini, kekeluargaan kita sangat kuat, ya, kekeluargaan kita sangat kuat. Saya bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar seperti Paulus. Pandanglah dunia ini adalah sampah. Sekalipun kau harus bekerja, sekalipun kau harus menghasilkan uang untuk membiayai hidupmu dan keluargamu, tapi janganlah anggap itu lebih berharga daripada Tuhan. Jangan anggap itu lebih tinggi, lebih penting, lebih perlu, sehingga itu tersimpan mengikat hatimu dari Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hati kita dan memimpin hidup kita, harta dunia ini kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kita diberkati, kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kita sedang diubahkan Tuhan, sedang dipulihkan Tuhan, sedang dalam penderitaan sekalipun, kita juga diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan-Nya. Maka dari itu hendaklah kita tetap selalu bersyukur, tetap selalu mensyukuri hidup ini, bahwa segala perkara Allah turut bekerja di dalamnya. Tidak pernah Dia tinggalkan kita, umat yang diciptakannya, imamatnya yang razanya, kepunyaan Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Seperti Paulus, demikian kita harus belajar. Jangan ada harta dunia mengikat kita. Karena jika harta itu mengikat kita, maka dalam hati kita akan ada mammon. Ingat firman Tuhan berkata, cinta Tuhan, cinta harta itu, cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Yang suka mengakui diri, pengakuan diri, itu kesombongan yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Jangan lagi. Yang suka mengasihani diri, selalu iri hati dan sakit hati, lepaskanlah, tinggalkanlah, hiduplah untuk Tuhan. Biarkan izinkan kekudusan Tuhan yang berkuasa di dalam hatimu, sehingga itu membentuk hidupmu, mengubah engkau berjalan lebih ringan lagi. Salibmu akan lebih ringan, sebab Tuhan berkata, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut, hukum itu ringan dan enak. Enak kata firman Tuhan, ringan dan enak. Pikul salib tidak setengah mati lagi, tapi ringan dan enak. Sebab ada kekuatan kuasanya yang menopang hidup kita, yang membawa kita berjalan, menuntun hidup kita, untuk kita boleh sampai kembali dari bumi ke surga, ke langit baru dan bumi yang baru. Orang miskin, orang menderita, orang yang dalam air mata, orang yang kaya sekalipun, jika di dalam Tuhan, penuhlah sukacitamu, penuhlah damai sejahteramu, penuhlah arti hidupmu, dijauhkan dari segala kekhawatiran, dijauhkan dari segala kebingungan, ketakutan. Dunia sedang goncang-ganjing, ekonomi mau ambruk, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gimana usahamu Tuhan? Tuhan bilang, nah, apakah aku ini tidak lebih berkuasa dari seisi bumi ini? Begitulah kira-kira ya, kalau bahasa Jakartanya. Gue lebih besar tau daripada kuasa di bumi ini. Lu tenang aja deh, gue jaga lu kok, gue
dengan mudah dibunuh. Jadi tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Bahkan roh yang ditaruh di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di isi dunia ini. Fokuslah tetap kepada Tuhan, pandang matamu ke surga, tetap untuk menghidupi kehidupan yang kudus di bumi dan sampai kepada kehidupan yang kekal kelak. Bapak Ibu yang terkasih, setiap firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan setiap kita. Mari bangkit lagi dari tidur rohanimu, bangkit lagi, lebih sungguh lagi engkau yang sudah berjaga-jaga, lebih kita mengerti, lebih dalam dan lebih dalam akan kuasa kebangkitannya. Amin. Sehingga otoritas dan kapasitas Tuhan itu tidak akan membatasi hidup kita. Sehingga kepercayaan diri kita, sehingga rasa tidak percaya diri kita tidak membatasi Tuhan untuk bekerja. Amin. Rasa ketidakpercayaan diri kita tidak meragukan Tuhan lagi. Yakin dan percaya Yesus hidup, maka engkau akan hidup. Yesus hidup, kita semua juga hidup. Haleluya. Glory Yesus. Kita naikkan, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan kembali pujian yang mengatakan, Semua karena kasih-Mu.